Shalom, selamat pagi sahabat Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Yoyo Joseph, dalam program Walk with Christ, berjalan bersama Kristus. Saudara, pada pagi hari ini, firman Tuhan berbicara mengenai kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-8 pada Alkitab elektronik, atau Mazmur 34 ayat yang ke-9 pada Alkitab buku. Demikianlah firman Tuhan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita tidak harus sekolah atau belajar di sekolah teologi terlebih dahulu, mencapai gelar S1, S2, S3. Tidak harus. Kalaupun kita punya kesempatan, itu adalah baik. Tetapi itu bukanlah jalan satu-satunya. Karena ada banyak orang yang bergelar S1, S2, S3 teologi, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Demikian juga untuk mengenal Yesus, tidak juga, saudaraku, karena kita rajin pergi ke gereja. Karena ada banyak motivasi orang ke gereja. Orang ke gereja belum tentu dia cari Tuhan, tetapi ada banyak yang ke gereja hanya untuk supaya doanya dijawab, supaya dia mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika doanya tidak dikabulkan, ketika apa yang diinginkan diharapkan dia tidak mendapatkan, dia bisa lari dari Tuhan, meninggalkan Yesus. Saudaraku, Tuhan hanya dapat dikenal dengan cara sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kita bisa merasakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, saudara, kecaplah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan terjemahan ini, saudaraku, rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Kita perlu merasakan itu secara pribadi, saudara. Bukan dari kata orang, bukan dari kata teman kita, bukan dari kesaksian seseorang, bukan dari hanya sekedar mendengarkan khotbah-khotbah saja, tetapi kita perlu mengalaminya sendiri, yaitu rasakanlah sendiri. Kecaplah, saudaraku. Nah, apa yang perlu dikecap supaya kita bisa mengenal Tuhan itu? Yang pertama yang perlu dikecap adalah firman-Nya. Firman-Nya itu yang perlu dikecap. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus di dalam diri kita akan menyatakan Yesus lebih dan lebih lagi. Semakin kita memperdalam firman Tuhan, semakin kita memperdalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, kita bertambah mengerti, kita bertambah memahami, maka Yesus menjadi semakin nyata di dalam diri kita. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Ketika kita membaca, maka Roh Kudus menggaungkan kembali firman itu. Dan itu membuat iman kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Saudaraku, ketika kita mengenal Yesus semakin nyata di dalam hidup kita, maka iman kita pun semakin menjadi dewasa. Dan kita akan semakin dapat mengecap Yesus itu. Kita semakin dapat merasakan Yesus itu. Itulah, saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu kecaplah firman-Nya. Oleh karena itu jangan kita lupa untuk membaca firman Tuhan itu setiap hari. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, mengecap firman Tuhan itu setiap hari, wujud Yesus menjadi semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Dan itulah menunjukkan kedewasaan iman kita. Dan yang kedua, saudaraku, kecaplah segala perbuatan baiknya. Segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan di dalam diri kita harus kita rasa, saudara. Bagaimana caranya kita bisa mengecap segala perbuatan baik Tuhan itu? Yaitu ketika kita walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus setiap hari, maka kita akan punya pengalaman yang indah-indah bersama dengan Tuhan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Inilah saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan setiap pagi, setiap hari. Kita akan mengalami tak habis-habisnya rahmat-Nya, anugerah-Nya. Dan saudaraku, ketika kita menikmati itu, saudara, ketika kita mengecap rahmat-Nya itu, saudara, kita akan semakin mengenal Tuhan. Siapakah Yesus itu? Oleh karena itu, bawa Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Nah, saudaraku, bagaimana cara menikmati rahmat-Nya itu yang setiap hari kita terima itu? Yaitu dengan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku adalah orang-orang yang diselamatkan. Aku punya sorga yang kekal. Hidup ini tidak takut mati. Hidup ini, saudaraku, punya satu kepastian, sorga kekal. Saudara, kita bisa mengecap betapa baiknya Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan, saudaraku, ketika kita mengucap syukur. Orang yang tidak pernah mengucap syukur tidak akan pernah rasa Tuhan, tidak pernah merasakan Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan. Dan saudaraku, apa yang diucapkan syukur lagi, yaitu bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian. Kita disebut anak-anak perjanjian, bahwa hidup kita itu dijamin oleh janji-janji Tuhan. Sehingga di dalam masa apapun, kesulitan apapun, problem apapun, kita adalah anak-anak perjanjian yang punya janji-janji Tuhan, yaitu janji untuk ditolong Tuhan, janji untuk diselamatkan Tuhan, janji untuk dipimpin Tuhan ke dalam seluruh kebenaran, saudaraku. Sehingga langkah-langkah kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ucapkan syukur atas istri kita, atas suami kita, atas anak-anak kita. Kita akan bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberikan keluarga yang indah itu di dalam hidup kita. Ucapkan syukur atas pekerjaanmu, ucapkan syukur atas pelayananmu. Engkau akan bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini dan menikmati berkat-berkat-Nya. Walk with Christ.